Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda merasakan suatu cinta yang bukan sekadar perasaan, tetapi seakan menembus seluruh jiwa, membangkitkan kesadaran, dan menghadirkan ketenangan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata? Cinta yang menuntun hati melewati segala kegelisahan, menuntun pandangan dari dunia fana, menuju hakikat yang abadi. Cinta ini adalah sesuatu yang jauh melampaui kasih sayang manusia biasa, melebihi cinta duniawi, bahkan melebihi cinta yang lahir dari hubungan manusia dengan manusia. Inilah mahabbah, tingkatan cinta paling tinggi dalam Islam, yang menjadi jalan menuju kedekatan dengan Allah, Sang Pencipta dan Pemelihara seluruh alam semesta. Di dalam setiap jiwa manusia tertanam kerinduan akan sesuatu yang sempurna, sesuatu yang murni, dan sesuatu yang mampu menenangkan hati dalam setiap ujian hidup. Mahabbah bukan sekadar kata, bukan sekadar konsep, tetapi pengalaman batin yang memurnikan, menyucikan, dan menyatukan jiwa dengan cahaya ilahi. Saat hati benar-benar tertambat pada cinta ini, setiap napas, setiap langkah, dan setiap perbuatan menjadi sarana ibadah dan refleksi kasih Allah. Memahami mahabbah, cinta tertinggi dalam Islam. Mahabbah adalah istilah yang sering muncul dalam literatur sufisme dan ajaran Islam yang menggambarkan cinta paling luhur, cinta yang bukan lahir dari nafsu atau kepentingan duniawi, tetapi dari keterikatan hati yang mendalam dengan Allah. Cinta ini menjadi puncak perjalanan spiritual manusia, di mana segala rasa rindu dan kepasrahan bertemu dengan cahaya kehadiran ilahi. Orang yang mengalami mahabbah tidak lagi hanya menjalani hidup untuk diri sendiri, tetapi setiap langkahnya diarahkan untuk mendapatkan keridaan Allah, menjadikan setiap tindakan sebagai ekspresi cinta yang suci. Mahabbah berbeda dengan cinta duniawi yang sering bergantung pada kondisi, emosi, atau timbal balik dari orang lain. Ia adalah cinta yang murni, yang lahir dari kesadaran akan keagungan Allah dan keterbatasan diri manusia. Dalam mahabbah, tidak ada rasa iri, dengki, atau ambisi pribadi yang merusak. Karena hati yang telah terbuka dengan cinta ilahi hanya memandang kebaikan, kemurnian, dan cahaya di dalam setiap makhluk dan ciptaan Allah. Tingkat cinta ini memiliki dimensi spiritual yang sangat dalam. Ia bukan sekadar rasa hangat dalam hati, tetapi pengalaman batin yang mampu menenangkan kegelisahan, menghapus ketakutan, dan mengisi jiwa dengan kedamaian yang hakiki. Ketika mahabbah hadir, seseorang merasakan kehadiran Allah dalam setiap aspek kehidupannya, sehingga setiap detik menjadi saksi bagi cinta yang tak tergoyahkan. Cinta ini menuntun manusia keluar dari keterikatan dunia dan membawa pada pemahaman bahwa hidup sejati adalah hidup untuk Allah semata. Untuk memahami mahabbah, kita juga perlu menelusuri perbedaan antara cinta terhadap makhluk dan cinta terhadap pencipta. Cinta terhadap makhluk memiliki batas, bisa memudar, dan tergantung pada kondisi atau perilaku orang lain. Mahabbah sebaliknya bersifat abadi dan tak tergantung apapun selain kesadaran akan keagungan Allah. Ia menuntun manusia untuk menemukan makna sejati dari hidup, di mana semua keindahan dunia hanyalah cermin dari kasih dan cahaya ilahi yang tak terbatas. Para sufi dan ulama menjelaskan bahwa mahabbah adalah inti dari perjalanan spiritual manusia. Mereka menyebut bahwa tanpa cinta tertinggi ini, ibadah bisa menjadi mekanik, doa bisa menjadi rutinitas, dan hidup bisa terasa hampa meskipun terlihat penuh. Cinta pada Allah adalah energi yang menggerakkan seluruh dimensi batin, menyatukan hati, pikiran, dan tindakan menjadi satu keselarasan yang penuh berkah. Orang yang berada pada tingkat mahabbah memiliki kesadaran yang tajam terhadap setiap ciptaan Allah. Setiap pemandangan alam, setiap senyum manusia, dan setiap kejadian dalam hidup dipandang sebagai manifestasi dari kasih-Nya. Mereka belajar untuk menerima hidup dengan seluruh dinamika dan ujian. Karena hati yang dipenuhi, mahabbah memahami bahwa segala sesuatu adalah bentuk kasih sayang Allah, meski tidak selalu terlihat oleh mata lahiriah. Mahabbah juga menuntun manusia pada kesabaran dan keteguhan hati. Dalam cinta ini, kesulitan hidup tidak menjadi beban yang melemahkan, tetapi ujian yang menguatkan dan membersihkan jiwa. Setiap kesedihan, setiap rindu, dan setiap kehilangan menjadi kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah.
Hati yang penuh mahabbah tidak mencari balasan, tidak mencari pengakuan, karena hadiahnya adalah kedekatan dengan Sang Pencipta. Dan kedekatan itu membawa ketenangan, kebahagiaan, dan cahaya yang tak pernah pudar. Tingkatan cinta dalam Islam. Cinta dalam Islam bukanlah konsep tunggal, melainkan sebuah perjalanan yang berlapis-lapis, di mana setiap tingkat membawa manusia lebih dekat pada hakikat, keberadaan, dan tujuan hidupnya. Tingkatan ini dimulai dari cinta pada diri sendiri, sebuah kesadaran awal yang memungkinkan manusia mengenal siapa dirinya, memahami kelemahan dan kelebihan, serta menyadari keterbatasan sebagai makhluk ciptaan Allah. Tanpa cinta pada diri sendiri yang sehat, perjalanan spiritual akan sulit berkembang, karena jiwa yang tidak mengenal dirinya sendiri mudah terombang-ambing oleh nafsu dan godaan duniawi. Tingkat berikutnya adalah cinta terhadap makhluk lain. Cinta ini meliputi kasih sayang terhadap keluarga, teman, dan sesama manusia, bahkan terhadap seluruh ciptaan Allah. Tingkatan ini menuntun manusia untuk menyalurkan kasih sayang tanpa pamrih, belajar empati, dan membangun hubungan yang harmonis. Dalam cinta pada makhluk, seseorang belajar bahwa memberi dan peduli tidak selalu tergantung pada timbal balik, melainkan sebagai ekspresi rasa syukur dan cinta kepada Allah melalui tindakan nyata. Selanjutnya, cinta pada syariat adalah tahap di mana hati mulai menundukkan diri pada perintah Allah dan menjauhi larangannya, bukan semata karena takut atau terpaksa, tetapi lahir dari kesadaran dan kecintaan yang tulus. Cinta pada syariat menjadikan setiap ibadah, doa, dan amal perbuatan bukan sekadar rutinitas, tetapi ekspresi kasih yang mengikat hati dengan Sang Pencipta. Orang yang berada pada tingkat ini akan merasakan bahwa ketaatan adalah kebahagiaan, dan ketaatan itu sendiri adalah bentuk cinta yang luhur. Tingkatan berikutnya adalah mahabbah, cinta tertinggi yang menembus seluruh lapisan hati dan membawa manusia pada puncak kedekatan dengan Allah. Mahabbah bukan sekadar cinta pada aturan atau ciptaan, melainkan cinta pada Sang Pencipta itu sendiri, yang hadir dalam setiap hela napas, setiap pandangan, dan setiap gerak langkah. Dalam mahabbah, manusia tidak hanya mencintai, tetapi juga tenggelam dalam keindahan dan kebesaran Allah, sehingga hidupnya sepenuhnya menjadi manifestasi dari kasih ilahi. Pada tingkat mahabbah, hati mengalami penyatuan dengan cahaya ilahi yang tak terbatas. Rasa rindu yang tulus dan pengorbanan untuk mendapatkan keridhaan Allah menjadi bahan bakar spiritual yang menggerakkan seluruh kehidupan. Dalam cinta ini, tidak ada ruang untuk kebencian, iri, atau kesombongan, karena hati yang dipenuhi mahabbah hanya memancarkan kedamaian, kebaikan, dan kasih yang murni. Setiap tindakan menjadi ibadah, setiap perkataan menjadi doa, dan setiap pikiran menjadi refleksi kesadaran akan kehadiran Allah. Setiap tingkatan cinta dalam Islam bukanlah tujuan akhir, tetapi jalan yang saling melengkapi. Cinta pada diri sendiri mempersiapkan hati untuk mencintai makhluk lain. Cinta pada makhluk membimbing untuk menundukkan diri pada syariat. Dan ketaatan pada syariat membuka jalan menuju mahabbah. Proses ini menuntun manusia untuk mengalami transformasi batin, di mana setiap lapisan hati disucikan, setiap niat dibersihkan, dan setiap tindakan selaras dengan kehendak Allah. Memahami tingkatan cinta ini adalah kunci untuk menapaki perjalanan spiritual yang benar. Dengan kesadaran ini, setiap manusia dapat menilai posisi hatinya, mengenali kelemahan, dan menumbuhkan cinta yang lebih tinggi. Perjalanan ini bukanlah perjalanan singkat atau mudah, tetapi penuh keindahan dan hikmah. Semakin tinggi cinta yang dicapai, semakin dekat seseorang dengan Allah, semakin dalam kedamaian yang dirasakan, dan semakin terang cahaya spiritual yang menyinari seluruh hidupnya. Ciri-ciri orang yang mengalami mahabbah. Orang yang telah merasakan mahabbah menunjukkan tanda-tanda yang sangat jelas dalam kehidupan batinnya, meskipun mungkin tidak selalu tampak oleh mata lahiriah. Hati mereka dipenuhi ketenangan yang stabil, seakan badai kehidupan tidak mampu menggoyahkan kedamaian yang telah tertanam. Setiap ujian, kesulitan, dan rintangan diterima dengan kesabaran, bukan karena menyerah atau pasrah secara lemah, tetapi karena kesadaran penuh
bahwa semua yang terjadi berada dalam genggaman Allah dan merupakan manifestasi kasih-Nya yang mendidik dan menyempurnakan jiwa. Ciri lain yang menonjol adalah rendah hati yang tulus. Orang yang berada dalam mahabbah tidak mencari pengakuan, tidak mengumbar kebaikan yang dilakukan, dan tidak terjebak dalam pujian atau celaan orang lain. Mereka memahami bahwa cinta tertinggi bukanlah untuk dunia, melainkan untuk Allah semata. Kerendahan hati ini membuat setiap tindakan menjadi suci, setiap perkataan menjadi jernih, dan setiap interaksi menjadi sarana menyebarkan energi positif tanpa memerlukan balasan. Orang yang mengalami mahabbah juga menunjukkan kasih sayang yang luas dan tanpa pamrih. Mereka mampu mencintai semua makhluk sebagai ciptaan Allah tanpa membedakan status, ras, atau latar belakang. Setiap makhluk dipandang sebagai cerminan kasih ilahi, sehingga rasa peduli dan empati menjadi alami, mengalir dari hati yang dipenuhi cahaya. Tidak ada ruang untuk kebencian atau dendam, karena cinta tertinggi ini menyingkirkan sifat-sifat gelap yang menutupi nurani. Hidup mereka terasa penuh makna. Setiap tindakan, sekecil apapun, diwarnai oleh niat untuk mendekatkan diri pada Allah dan menebarkan kebaikan. Mereka menyadari bahwa kehidupan dunia adalah ladang amal, dan setiap langkah yang diambil adalah kesempatan untuk mengekspresikan mahabbah. Energi spiritual yang mengalir dari hati ini membuat mereka mampu menghadirkan ketenangan dan inspirasi bagi orang-orang di sekitarnya. Menjadi teladan tanpa perlu menyuarakan pencapaian atau kesucian batin mereka. Kesadaran akan fana diri juga menjadi ciri yang sangat kuat. Mereka menyadari bahwa diri ini hanyalah titipan sementara, sedangkan Allah adalah kekal dan abadi. Kesadaran ini membebaskan mereka dari keterikatan yang berlebihan pada dunia, materialisme, dan ego, sehingga hati mereka lebih mudah terbuka untuk merasakan cinta ilahi. Dalam kesadaran ini, kehilangan atau kegagalan tidak menimbulkan kesedihan yang menghancurkan, karena hati memahami bahwa semua berasal dari rahmat dan hikmah Allah. Orang yang berada dalam mahabbah selalu mengalami ketajaman spiritual. Mereka mampu melihat kebaikan dalam diri orang lain, menyadari keberkahan tersembunyi di balik setiap kejadian, dan merasakan kehadiran Allah dalam setiap napas. Panca indera dan akal menjadi sarana untuk mengagumi ciptaannya, sementara hati menjadi tempat tinggal cinta yang tak terbatas. Kekuatan batin ini membuat mereka mampu menuntun diri sendiri dan orang lain menuju kebaikan, tanpa paksaan, hanya melalui energi positif yang terpancar dari hati. Akhirnya, orang yang telah merasakan mahabbah hidupnya dipenuhi ketenangan yang tidak bisa digoyahkan oleh dunia. Mereka memahami bahwa cinta tertinggi adalah pengorbanan tanpa pamrih, kesetiaan yang tulus, dan kerinduan yang mendalam kepada Allah. Setiap perasaan rindu, setiap doa, setiap tindakan adalah ungkapan dari cinta yang tidak ternilai harganya. Dan setiap momen hidup menjadi kesempatan untuk mendekatkan diri pada Sang Pencipta. Dalam mahabbah, jiwa menjadi rumah bagi cahaya ilahi, dan hidup menjadi manifestasi cinta yang abadi. Proses mencapai mahabbah. Mencapai mahabbah bukanlah perjalanan yang instan, melainkan sebuah proses panjang yang menuntut kesabaran, ketekunan, dan kesungguhan hati. Setiap langkah menuju cinta tertinggi ini harus dilandasi kesadaran bahwa segala sesuatu berasal dari Allah, dan setiap tindakan adalah cerminan dari niat yang tulus. Hati yang ingin mendekat pada mahabbah harus terlebih dahulu disucikan dari sifat-sifat gelap seperti iri, dengki, sombong, dan kemarahan, karena hanya hati yang bersihlah yang mampu menampung cahaya ilahi. Langkah pertama dalam perjalanan ini adalah memperkuat zikir dan doa. Zikir bukan sekadar pengulangan kata-kata, tetapi sarana untuk menenangkan hati, memurnikan niat, dan menumbuhkan kehadiran Allah dalam setiap detik hidup. Doa yang tulus dan konsisten menjadi jembatan antara jiwa manusia dan Pencipta, menanamkan rasa rindu dan penghambaan yang mendalam. Melalui zikir dan doa, hati perlahan-lahan terserap oleh cinta ilahi, dan setiap langkah menjadi lebih ringan karena terasa ditemani oleh cahayanya. Selanjutnya, penting bagi seseorang untuk mengamalkan akhlak mulia
dalam kehidupan sehari-hari. Mahabbah tidak hanya tumbuh dalam kesendirian atau meditasi, tetapi melalui tindakan nyata yang mencerminkan cinta pada Allah dan kasih sayang pada ciptaannya. Memberi tanpa mengharapkan balasan, bersikap adil, menolong sesama, dan menebarkan kebaikan adalah sarana untuk memurnikan hati dan menyucikan niat. Setiap amal perbuatan menjadi ladang untuk menumbuhkan mahabbah, sehingga cinta ilahi bukan sekadar konsep, tetapi energi yang nyata dan terasa dalam kehidupan. Pengendalian nafsu juga merupakan bagian penting dalam proses ini. Hati yang dipenuhi mahabbah tidak tergantung pada kesenangan dunia, tidak terikat pada harta, status, atau pengakuan manusia. Dengan menundukkan nafsu dan mengutamakan ridha Allah, seseorang mampu mengalami cinta yang lebih murni, di mana setiap keinginan pribadi diselaraskan dengan kehendak ilahi. Proses ini membutuhkan disiplin, kesabaran, dan kesadaran penuh bahwa mahabbah adalah tujuan akhir yang lebih berharga daripada apapun di dunia. Menghadapi ujian dan rintangan juga menjadi bagian dari perjalanan menuju mahabbah. Hidup tidak selalu berjalan mulus, dan kesulitan sering hadir sebagai sarana untuk membersihkan hati dan menguatkan jiwa. Orang yang menapaki jalan ini belajar untuk menerima setiap ujian sebagai bentuk kasih sayang Allah yang mendidik, dan melalui kesabaran serta tawakal, hati menjadi lebih lembut, lebih terbuka, dan lebih siap menampung cinta tertinggi. Setiap rintangan menjadi batu loncatan untuk mendekatkan diri pada mahabbah, bukan penghalang yang melemahkan semangat. Kontemplasi dan refleksi diri juga menjadi kunci. Dengan menyendiri sejenak, merenungkan setiap perbuatan, niat, dan perasaan, seseorang mampu menilai kedekatan hati dengan Allah. Kesadaran diri ini membantu mengenali kelemahan, menumbuhkan kesadaran akan kebutuhan untuk bertumbuh, dan meneguhkan niat untuk selalu bergerak menuju cinta ilahi. Mahabbah lahir dari kedalaman hati yang mengenal dirinya sendiri, menyadari keterbatasan, dan tunduk pada kebesaran Allah. Akhirnya, perjalanan menuju mahabbah adalah perjalanan transformasi batin. Dari kesadaran akan diri sendiri, melalui pengendalian nafsu, pengamalan akhlak mulia, zikir, doa, dan refleksi, hati perlahan-lahan terserap oleh cinta tertinggi. Setiap langkah menumbuhkan kesabaran, ketenangan, dan rasa rindu yang murni kepada Allah. Hati yang dipenuhi mahabbah menjadi rumah bagi cahaya ilahi, dan setiap tindakan hidup menjadi ekspresi cinta yang tidak ternilai, membawa ketenangan dan kedamaian yang hakiki. Manfaat mahabbah dalam kehidupan. Mahabbah tidak hanya menjadi perjalanan batin, tetapi juga menghadirkan perubahan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang telah menapaki cinta tertinggi ini merasakan ketenangan yang tidak tergantung pada kondisi dunia. Segala kegelisahan, kecemasan, dan ketakutan berangsur hilang, digantikan oleh kedamaian yang lahir dari kesadaran akan kehadiran Allah dalam setiap aspek hidup. Hidup menjadi lebih ringan karena hati telah menemukan sumber kebahagiaan yang tidak pernah habis dan tidak bisa dirampas oleh dunia. Manfaat berikutnya terlihat dalam hubungan sosial. Orang yang dipenuhi mahabbah mampu membangun interaksi yang harmonis dengan sesama karena hatinya penuh kasih sayang dan empati. Mereka tidak mudah tersinggung atau marah, mampu memahami kelemahan orang lain, dan selalu mencari jalan untuk menebarkan kebaikan. Kehadiran mereka memberikan ketenangan dan inspirasi bagi orang-orang di sekitarnya, seolah energi cinta ilahi yang mereka rasakan memancar dan menyinari setiap relasi yang dijalani. Mahabbah juga menjadikan hidup lebih bermakna. Setiap tindakan, sekecil apapun, menjadi ladang amal dan ekspresi cinta pada Allah. Orang yang berada pada tingkat ini menyadari bahwa hidup bukan sekadar menumpuk harta, mengejar kesenangan, atau mencari pengakuan manusia, tetapi setiap langkah adalah kesempatan untuk mendekatkan diri pada Pencipta. Energi ini membuat setiap momen kehidupan menjadi berharga, penuh refleksi, dan dipenuhi kesadaran spiritual. Selain itu, mahabbah membawa pengendalian diri yang luar biasa. Orang yang dipenuhi cinta tertinggi ini mampu menahan hawa nafsu, tidak tergoda oleh godaan dunia, dan selalu menyesuaikan tindakan dengan kehendak Allah. Kesadaran ini menjadikan mereka teguh dalam menghadapi ujian, sabar dalam menghadapi penderitaan,
dan bijak dalam menyikapi segala kejadian. Hati yang dipenuhi mahabbah tidak mudah goyah, karena fokus dan energi cinta tertuju hanya kepada Allah. Manfaat mahabbah juga terlihat dalam kesehatan batin dan energi spiritual. Hati yang dipenuhi cinta tertinggi menghasilkan energi positif yang menenangkan jiwa, menyembuhkan luka batin, dan menumbuhkan rasa syukur yang mendalam. Orang yang merasakan mahabbah lebih jarang merasa gelisah, resah, atau putus asa karena mereka menyadari bahwa hidup berada dalam genggaman Allah dan setiap kejadian mengandung hikmah yang tersembunyi. Energi ini membuat kehidupan sehari-hari menjadi lebih ringan, lebih penuh kebahagiaan, dan lebih harmonis dengan alam dan manusia di sekitarnya. Selain kedamaian batin, mahabbah membawa keteguhan hati dalam menghadapi kesulitan. Orang yang telah menapaki cinta tertinggi ini mampu menerima kehilangan, kegagalan, dan kesedihan dengan lapang dada. Mereka menyadari bahwa setiap ujian adalah sarana untuk membersihkan hati dan mendekatkan diri pada Allah. Dalam kesabaran dan keteguhan ini, hati menjadi lebih kuat, lebih murni, dan lebih mampu menampung cahaya ilahi yang mengalir tanpa henti. Akhirnya, manfaat mahabbah yang paling utama adalah kedekatan dengan Allah. Cinta ini menuntun manusia pada pengalaman spiritual yang mendalam, di mana setiap napas, setiap langkah, dan setiap detik hidup menjadi saksi bagi cinta yang tulus kepada Sang Pencipta. Hati yang dipenuhi mahabbah menjadi rumah bagi cahaya ilahi, dan hidup menjadi sarana ibadah yang penuh makna. Ketika mahabbah hadir, dunia dan segala isinya menjadi jembatan untuk mengalami kasih Allah, bukan tujuan yang membuat hati tergantung atau gersang. Hambatan dan tantangan dalam menggapai mahabbah. Perjalanan menuju mahabbah bukanlah jalan yang mudah dilalui, karena hati manusia sering tergoda oleh dunia yang fana dan nafsu yang tak pernah puas. Salah satu hambatan terbesar adalah keterikatan pada kesenangan dunia, harta, status, atau pengakuan manusia. Ketika hati terlalu melekat pada hal-hal yang sementara, cinta pada Allah menjadi tertutupi, dan energi batin untuk menapaki cinta tertinggi menjadi terhambat. Kesadaran akan sifat fana dunia adalah langkah awal untuk melepaskan diri dari ikatan yang menahan cinta ilahi, mengalir bebas. Tantangan lain yang sering muncul adalah ego dan kesombongan diri. Hati yang dipenuhi rasa bangga, iri, atau ingin diakui oleh manusia tidak akan mampu menampung cahaya mahabbah. Ego membuat manusia menilai segalanya dari kepentingan pribadi, sehingga niat tulus untuk mencintai Allah dan makhluknya terganggu. Menghadapi ego membutuhkan refleksi yang jujur, kesadaran akan kelemahan diri, dan keberanian untuk menundukkan diri pada kehendak Allah tanpa syarat. Rasa putus asa juga menjadi ujian yang kerap menghalangi perjalanan spiritual. Tidak jarang seseorang merasa usahanya tidak membuahkan hasil, doa seolah tidak dikabulkan, atau kebaikan yang dilakukan tidak dihargai. Hati yang ingin mencapai mahabbah harus belajar memahami bahwa segala sesuatu berada dalam ketentuan Allah, dan apa yang tampak sebagai kegagalan bisa menjadi sarana untuk membersihkan jiwa, menumbuhkan kesabaran, dan menguatkan niat yang murni. Kurangnya kesabaran dan ketekunan menjadi hambatan lain. Mahabbah bukanlah tujuan yang dapat dicapai dalam sehari atau semalam. Hati yang ingin dekat dengan Allah perlu menempuh perjalanan panjang melalui zikir, doa, pengendalian nafsu, pengamalan akhlak mulia, dan refleksi diri yang konsisten. Banyak orang tergoda untuk meninggalkan proses ini ketika hasilnya belum tampak, padahal kesabaran dan ketekunan adalah jembatan untuk menapaki cinta tertinggi secara utuh. Godaan dunia dan pengaruh lingkungan juga bisa menjadi hambatan serius. Lingkungan yang menekankan materialisme, kesombongan, atau perilaku tercela membuat hati mudah teralihkan. Seseorang yang ingin mencapai mahabbah harus mampu menjaga energi batin, memilih lingkungan yang mendukung pertumbuhan spiritual, dan membiasakan diri dengan hal-hal yang membawa hati dekat kepada Allah. Energi positif dari zikir, doa, dan amal kebaikan menjadi pelindung bagi hati agar tidak terkontaminasi pengaruh negatif. Kelelahan batin dan konflik internal juga menjadi ujian yang harus dihadapi. Dalam perjalanan spiritual, hati sering bergumul dengan keraguan, rasa takut,
atau kesedihan yang mendalam. Proses ini menuntut keberanian untuk menatap diri sendiri dengan jujur menerima kelemahan dan menyerahkan seluruh kerinduan kepada Allah. Hati yang tetap teguh di tengah konflik internal ini semakin mampu menampung cahaya mahabbah karena setiap tantangan menjadi sarana untuk membersihkan dan menyempurnakan jiwa. Akhirnya, semua hambatan dan tantangan ini adalah bagian dari rahmat Allah. Mereka hadir untuk menguji, menguatkan, dan memurnikan hati yang ingin mencapai cinta tertinggi. Orang yang sabar, tekun, dan tulus dalam menghadapi rintangan ini akan merasakan bahwa setiap kesulitan adalah jembatan menuju mahabbah. Dalam setiap ujian, hati belajar untuk melepaskan keterikatan dunia, menundukkan ego, dan menumbuhkan cinta yang murni kepada Allah. Sehingga setiap langkah dalam perjalanan spiritual menjadi lebih bermakna dan membawa kedamaian yang hakiki. Proses kontemplasi dan refleksi diri. Kontemplasi dan refleksi diri merupakan langkah penting dalam perjalanan menuju mahabbah, karena hati yang belum mengenal dirinya sendiri sulit untuk menapaki cinta tertinggi. Dengan menyendiri sejenak, menjauh dari hiruk-pikuk dunia, dan menenangkan batin, seseorang mampu menatap setiap lapisan hatinya dengan jujur. Proses ini membuka kesadaran akan kelemahan, sifat egois, dan keterikatan yang menghalangi cahaya ilahi mengalir dalam hati. Refleksi diri bukanlah sekadar menilai kesalahan, tetapi sarana untuk mengenal diri secara mendalam, sehingga setiap tindakan berikutnya lahir dari niat tulus untuk mendekatkan diri pada Allah. Dalam kontemplasi, seseorang belajar untuk mengamati setiap pikiran dan perasaan tanpa menilai atau menolak. Setiap rasa marah, cemas, atau kecewa dihadapi sebagai bagian dari proses pemurnian hati. Hati yang mampu menerima dirinya sendiri, beserta segala kekurangan dan keterbatasan, menjadi lebih mudah dipenuhi mahabbah. Kesadaran ini menumbuhkan rasa rendah hati yang sejati, karena memahami bahwa setiap kebaikan dan cinta yang hadir dalam hati berasal dari rahmat Allah, bukan semata hasil usaha diri sendiri. Refleksi diri juga membantu membedakan antara cinta duniawi dan cinta ilahi. Dengan menilik niat, tindakan, dan perasaan hati, seseorang dapat memahami apakah energinya tertuju pada hal-hal yang fana atau pada Sang Pencipta. Proses ini membuat setiap langkah hidup lebih terarah, karena hati yang sadar akan perbedaan ini akan secara alami menyingkirkan ketergantungan pada dunia dan menumbuhkan rindu yang tulus kepada Allah. Mahabbah muncul ketika hati sepenuhnya tertambat pada cinta yang abadi dan tak tergoyahkan oleh kondisi dunia. Melalui kontemplasi, seseorang juga belajar untuk menyadari kehadiran Allah dalam setiap detik hidup. Setiap napas, setiap pandangan, dan setiap pengalaman menjadi cerminan kasih-Nya. Hati yang terbiasa melihat tanda-tanda keagungan Allah di alam dan dalam kehidupan sehari-hari semakin terhubung dengan cahaya ilahi. Rasa rindu kepada Allah menjadi semakin nyata, dan setiap tindakan lahir dari kesadaran bahwa hidup adalah kesempatan untuk mengekspresikan mahabbah dalam bentuk amal, doa, dan perhatian terhadap ciptaannya. Refleksi diri yang konsisten menumbuhkan energi positif yang memancar dari hati ke seluruh kehidupan. Orang yang melakukan praktik ini mampu menghadapi ujian dengan sabar, menyalurkan kasih sayang tanpa pamrih, dan menjaga hati tetap tenang di tengah kerumitan dunia. Energi spiritual yang lahir dari kontemplasi membuat mereka lebih peka terhadap kebaikan dan keberkahan yang tersembunyi, sehingga hidup terasa lebih ringan, harmonis, dan bermakna. Mahabbah bukan lagi sekadar konsep, tetapi pengalaman yang nyata dan terasa dalam setiap detik. Proses kontemplasi juga memperkuat pengendalian diri. Hati yang mampu menenangkan pikiran dan menatap perasaan dengan jujur tidak mudah tergoda oleh hawa nafsu atau godaan dunia. Kesadaran akan kerentanan diri dan sifat fana dunia membuat setiap tindakan lebih bijak, lebih penuh kasih, dan selaras dengan kehendak Allah. Dengan begitu, cinta tertinggi mampu tumbuh secara alami, menyatu dengan setiap aspek kehidupan, dan membawa ketenangan yang tidak tergoyahkan. Akhirnya, kontemplasi dan refleksi diri adalah sarana untuk menyempurnakan perjalanan
menuju mahabbah. Mereka membimbing manusia untuk menyingkirkan keterikatan, menundukkan ego, dan menumbuhkan cinta yang tulus kepada Allah. Hati yang dipenuhi kesadaran ini menjadi rumah bagi cahaya ilahi, dan hidup menjadi manifestasi dari cinta yang murni. Setiap langkah dalam perjalanan spiritual menjadi lebih bermakna, setiap napas menjadi doa, dan setiap detik hidup menjadi ungkapan mahabbah yang hakiki. Transformasi batin melalui mahabbah. Mahabbah bukan hanya pengalaman emosional atau spiritual, tetapi kekuatan yang mampu mengubah seluruh dimensi batin manusia. Orang yang telah menapaki cinta tertinggi ini mengalami transformasi dalam cara berpikir, merasakan, dan bertindak. Kesadaran akan kehadiran Allah dalam setiap detik hidup membimbing hati untuk bersikap lebih bijak, rendah hati, dan penuh kasih sayang. Perubahan ini bukan sekadar penampilan luar, tetapi perubahan mendalam yang menjadikan hidup selaras dengan kehendak ilahi. Transformasi batin ini terlihat jelas dalam kesabaran dan keteguhan hati. Orang yang dipenuhi mahabbah mampu menghadapi ujian hidup dengan lapang dada. Setiap kesulitan, kegagalan, atau kehilangan tidak menimbulkan kehancuran batin, melainkan menjadi sarana untuk menguatkan hubungan dengan Allah. Hati yang telah berubah melalui mahabbah menjadi seperti cermin, memantulkan cahayanya dalam setiap tindakan dan perkataan, sehingga setiap perbuatan menjadi sarana ibadah dan kebaikan. Selain itu, transformasi ini mencakup kemampuan untuk mencintai tanpa pamrih. Orang yang dipenuhi mahabbah mampu menyalurkan kasih sayang kepada sesama makhluk, tanpa berharap imbalan atau pengakuan. Setiap interaksi sosial menjadi sarana menebarkan energi positif, dan hati yang dipenuhi cinta tertinggi ini memancarkan ketenangan serta inspirasi bagi orang-orang di sekitarnya. Cinta yang lahir dari mahabbah bukan hanya untuk Allah, tetapi juga tercermin dalam cara mereka menghargai, memahami, dan merawat ciptaannya. Transformasi batin melalui mahabbah juga membuat manusia lebih sadar akan fana diri. Kesadaran bahwa diri hanyalah titipan sementara, dan Allah adalah kekal memampukan seseorang untuk menyingkirkan keterikatan dunia. Hati menjadi lebih ringan, tidak tergoda oleh keserakahan, ambisi, atau ego. Kesederhanaan lahir dari cinta tertinggi, di mana setiap tindakan bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi sebagai wujud penyaluran kasih kepada Sang Pencipta. Energi spiritual yang lahir dari mahabbah membuat pikiran dan hati lebih jernih. Orang yang mengalami transformasi ini mampu melihat kebaikan di sekelilingnya, menemukan hikmah dalam setiap kejadian, dan menyadari tanda-tanda keagungan Allah di alam semesta. Kekuatan batin ini bukan sekadar menenangkan diri sendiri, tetapi juga mampu menginspirasi dan menuntun orang lain untuk mendekat pada cinta ilahi. Setiap interaksi menjadi sarana refleksi, kesadaran, dan penyebaran cahaya. Transformasi batin juga menyentuh dimensi moral dan etika. Orang yang dipenuhi mahabbah tidak hanya menahan diri dari perbuatan tercela, tetapi aktif menebarkan kebaikan, menolong orang lain, dan menjaga keharmonisan dengan seluruh makhluk. Cinta tertinggi ini membuat mereka bertindak bukan karena takut atau ingin dihargai, tetapi karena kesadaran bahwa setiap perbuatan adalah cerminan dari hubungan mereka dengan Allah. Hati menjadi pusat dari semua tindakan, dan setiap tindakan menjadi ekspresi mahabbah yang nyata. Akhirnya, transformasi batin melalui mahabbah menghadirkan kedamaian, kebahagiaan, dan keselarasan yang hakiki. Hati yang dipenuhi cinta tertinggi menjadi rumah bagi cahaya ilahi, dan hidup menjadi sarana ibadah yang penuh makna. Setiap detik, setiap napas, dan setiap tindakan menjadi manifestasi cinta kepada Allah. Transformasi ini menjadikan manusia tidak hanya sebagai makhluk yang hidup, tetapi sebagai jiwa yang bersinar dalam cinta ilahi, mampu menembus segala kegelisahan dunia dan menemukan hakikat kedamaian yang abadi. Menguatkan mahabbah dalam kehidupan sehari-hari. Menguatkan mahabbah bukanlah sesuatu yang terjadi secara otomatis. Ia membutuhkan perhatian, kesadaran, dan praktik yang konsisten. Salah satu cara terpenting adalah memulai hari dengan niat yang tulus untuk mendekatkan diri pada Allah. Setiap langkah perbuatan dan pikiran diarahkan pada tujuan
untuk menyalurkan cinta tertinggi, sehingga hidup menjadi penuh kesadaran dan setiap tindakan menjadi sarana ibadah. Ketika niat dibersihkan, energi mahabbah semakin mudah mengalir dalam setiap aspek kehidupan. Zikir dan doa merupakan sarana harian yang tak tergantikan untuk memperkuat mahabbah. Dengan melafalkan nama Allah, merenungkan keagungannya, dan menenangkan hati, seseorang menumbuhkan rasa rindu yang mendalam dan menjaga kedekatan dengan Sang Pencipta. Zikir bukan sekadar rutinitas, tetapi energi batin yang menyinari hati, memurnikan niat, dan menumbuhkan kesadaran akan kehadiran Allah dalam setiap detik hidup. Dengan konsistensi, mahabbah menjadi pengalaman yang hidup, bukan sekadar konsep spiritual. Praktik kesederhanaan juga menjadi sarana penguatan mahabbah. Dengan menahan diri dari keserakahan, mengurangi keterikatan pada harta dan kesenangan dunia, hati menjadi lebih ringan dan mudah dipenuhi cinta ilahi. Kesederhanaan menumbuhkan kesadaran bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada dunia, tetapi dalam kedekatan dengan Allah dan kemampuan menyalurkan cintanya kepada makhluk lain. Hati yang sederhana adalah ladang subur bagi mahabbah untuk tumbuh dan berkembang. Menguatkan mahabbah juga melibatkan pengamalan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Setiap perkataan, tindakan, dan interaksi menjadi peluang untuk mengekspresikan cinta kepada Allah dan ciptaannya. Memberi tanpa pamrih, menolong sesama, bersikap sabar, dan berlaku adil adalah manifestasi nyata dari cinta tertinggi. Semakin hati diarahkan pada amal kebaikan, semakin kuat mahabbah yang tumbuh, karena cinta ilahi menjadi energi yang menggerakkan seluruh dimensi kehidupan. Refleksi diri secara rutin juga membantu menguatkan mahabbah. Dengan menilai niat, tindakan, dan perasaan hati, seseorang mampu mengetahui apakah hidupnya selaras dengan tujuan spiritual. Kontemplasi harian memungkinkan hati mengenali kelemahan, menumbuhkan kesadaran akan keterbatasan, dan memperbaiki niat agar setiap langkah menjadi lebih tulus. Mahabbah tumbuh subur ketika hati mampu menatap dirinya sendiri dengan jujur dan menyerahkan segala kerinduan kepada Allah. Mengelola godaan dunia menjadi tantangan penting dalam menguatkan mahabbah. Lingkungan, media, dan kebiasaan yang berfokus pada kesenangan dunia bisa mengaburkan kesadaran hati. Oleh karena itu, menjaga energi batin melalui zikir, doa, dan perbuatan mulia menjadi penting. Orang yang mampu menyeimbangkan dunia dan spiritualitas dapat menjaga mahabbah tetap hidup, tidak terkontaminasi oleh godaan, dan terus berkembang dengan kekuatan cinta tertinggi. Akhirnya, menguatkan mahabbah dalam kehidupan sehari-hari adalah proses konsisten yang membutuhkan kesadaran, niat tulus, dan praktik spiritual yang mendalam. Hati yang dipenuhi cinta tertinggi menjadi pemandu dalam setiap langkah, menghadirkan kedamaian, kebahagiaan, dan energi positif bagi diri sendiri maupun orang lain. Mahabbah tidak hanya menjadikan hidup lebih bermakna, tetapi juga menjadikan setiap detik, setiap napas, dan setiap perbuatan sebagai ekspresi nyata dari cinta yang abadi kepada Allah. Puncak mahabbah menyatukan hati dengan Allah. Puncak mahabbah adalah saat hati sepenuhnya terserap dalam cinta kepada Allah, di mana setiap detik hidup menjadi perwujudan kasih ilahi. Di tingkat ini, jiwa tidak lagi terikat pada kesenangan dunia, tidak bergantung pada pujian atau pengakuan manusia, dan tidak lagi digerakkan oleh ego atau nafsu pribadi. Semua energi batin tertuju pada Sang Pencipta, dan setiap napas, langkah, serta pikiran menjadi manifestasi dari cinta yang paling murni dan tulus. Pada puncak mahabbah, manusia mengalami penyatuan batin yang luar biasa. Hati seakan menyatu dengan cahaya ilahi, di mana rindu dan pengorbanan untuk mendapatkan ridha Allah menjadi alami. Kehadirannya terasa dalam setiap gerak hidup, dan cintanya menjadi sumber kekuatan, ketenangan, dan inspirasi. Dalam keadaan ini, hati memahami bahwa segala sesuatu, baik ujian maupun rahmat, adalah bentuk kasih Allah yang memurnikan jiwa. Orang yang mencapai tingkat mahabbah ini mampu menyikapi dunia dengan kebijaksanaan yang tak tergoyahkan. Kesedihan dan kegembiraan diterima dengan seimbang, karena hati memahami bahwa semuanya berada dalam genggaman Allah.
Energi spiritual yang hadir membuat mereka mampu menuntun orang lain tanpa memaksa, menyebarkan kebaikan melalui keteladanan, dan menyalurkan cahaya ilahi yang mereka rasakan dalam bentuk nyata, tanpa pamrih dan tanpa mengharapkan balasan. Puncak mahabbah juga menghadirkan pengalaman spiritual yang mendalam, di mana manusia mampu merasakan kedekatan dengan Allah secara intens. Setiap doa, setiap zikir, dan setiap perhatian terhadap ciptaan menjadi medium bagi cinta tertinggi ini. Hati yang sepenuhnya terserap oleh mahabbah tidak lagi merasa terpisah dari Sang Pencipta, melainkan menjadi satu dengan kehendaknya, selaras dengan kasihnya, dan hidup sepenuhnya dalam nuansa spiritual yang memancar dari cinta ilahi. Dalam tingkat ini, hati mengalami transformasi total. Semua sifat egois, iri, marah, dan sombong tersingkir, digantikan oleh kesadaran yang mendalam akan kehadiran Allah dalam setiap aspek hidup. Manusia menjadi hamba yang sepenuhnya tunduk, namun bukan dalam ketakutan, melainkan dalam kerinduan yang tulus dan pengorbanan yang murni. Mahabbah membuat setiap tindakan bukan sekadar kewajiban, tetapi ekspresi alami dari cinta yang telah meresap ke seluruh dimensi batin. Cinta pada puncak mahabbah juga memampukan seseorang untuk merasakan kasih Allah dalam ciptaannya. Setiap makhluk, setiap kejadian, dan setiap fenomena alam dipandang sebagai cerminan dari keagungannya. Rasa empati, kesadaran, dan energi positif menjadi alami, karena hati telah menemukan sumber cinta yang tak terbatas. Hidup tidak lagi sekadar eksistensi, tetapi menjadi pengalaman spiritual yang menyatukan seluruh jiwa dengan kehadiran Allah. Akhirnya puncak mahabbah adalah titik di mana manusia merasakan kesempurnaan cinta. Hati menjadi rumah bagi cahaya ilahi dan seluruh hidup dipenuhi kedamaian, pengorbanan, serta rasa syukur yang tak terhingga. Setiap napas, setiap tindakan, dan setiap pikiran menjadi ekspresi dari cinta yang paling tinggi, yang menghubungkan manusia langsung dengan Allah. Inilah mahabbah sejati, di mana cinta dan kesadaran menjadi satu, dan kehidupan menjadi manifestasi abadi dari kasih ilahi. Mahabbah adalah perjalanan yang menuntun hati manusia untuk mengenal cinta tertinggi, cinta yang tidak tergoyahkan oleh dunia, dan yang menyatukan jiwa dengan Allah. Dari kesadaran diri, pengendalian nafsu, pengamalan akhlak, zikir, doa, hingga refleksi batin, setiap langkah adalah sarana untuk mendekatkan hati pada Sang Pencipta. Perjalanan ini mungkin panjang dan penuh tantangan, tetapi setiap usaha dan pengorbanan adalah bagian dari rahmat yang memurnikan jiwa. Dengan menapaki mahabbah, manusia tidak hanya merasakan kedamaian batin, tetapi juga mampu menebarkan kasih, kebijaksanaan, dan energi positif kepada seluruh ciptaan Allah. Hidup menjadi sarana untuk mengekspresikan cinta ilahi, dan setiap momen dipenuhi makna yang mendalam. Hati yang dipenuhi mahabbah menjadi cahaya yang memandu diri sendiri dan orang lain, membimbing menuju kehidupan yang harmonis, penuh kasih, dan bermakna. Mahabbah adalah undangan untuk seluruh manusia, undangan untuk menumbuhkan cinta yang tulus, kesadaran yang mendalam, dan pengorbanan yang murni bagi Allah. Dengan hati yang terbuka, jiwa yang bersih, dan niat yang tulus, setiap manusia dapat menapaki jalan ini, merasakan kedekatan ilahi, dan menyatu dengan cahayanya. Semoga setiap langkah menuju mahabbah membawa ketenangan, kebahagiaan, dan pengalaman spiritual yang hakiki, sehingga hidup menjadi sarana untuk menyebarkan cinta ilahi yang abadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.